Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai logaritma. Antara lain, definisi logaritma, grafik logaritma, dan sifat-sifat logaritma. Sebelumnya, untuk teman-teman pelajar atau mahasiswa, dimohon untuk mengisi link yang ada di deskripsi untuk pendataan dari kami. Langsung aja kita lanjut ke definisi dari logaritma. Nah, sebelumnya, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya eksponen, atau mungkin kita lebih kenal dengan nama perpangkatan. Contoh saja, kita punya 2 pangkat 4. Nah, ini sama dengan 16. Lalu misal kita punya 3 pangkat 3, ini sama dengan 27. Nah, eksponen ini berhubungan erat dengan logaritma, teman-teman. Jadi, bentuk eksponen yang kita punya ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma. Misal saja yang pertama, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Bentuk logaritmanya seperti ini. 2 log 16 sama dengan 4. Lalu untuk contoh yang kedua, 3 log 27 sama dengan 3. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kan hubungan dari eksponen dan logaritma. Jadi untuk eksponen kita ditanya 2 dipangkatkan 4 hasilnya sama dengan berapa? Atau 3 pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, kalau logaritma kita ditanya 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya sama dengan 16? 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya sama dengan 27? Nah, dari contoh kecil ini kita bisa tuliskan bentuk dari logaritma dan hubungannya dengan eksponen secara umum. Jadi kita punya A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jadi ini berhubungan ya teman-teman. Jadi kita misal punya A log B sama dengan C, pasti untuk eksponennya seperti ini dan kebalikannya. Nah, A ini biasanya disebut sebagai basis dari logaritma. Dan B biasanya disebut sebagai numerus. Nah, ini ada syaratnya teman-teman. Untuk basis dari logaritma ini, A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh bernilai 1. Dan untuk B sendiri, B harus lebih dari 0. Nah, sebenarnya kalau untuk pengertian sih, A itu bisa aja 1. Tapi kan jika kita kembalikan ke bentuk eksponennya, 1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya pasti 1. Gitu. Jadi, secara umum, aturannya seperti ini. Nah, kita latihan sedikit ya. Misal, kita punya 3 log 81. Nah, sesuai definisi logaritma, 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya sama dengan 81? Maka, yaitu hasilnya adalah 4. 3 dipangkatkan 4 sama dengan 81. Lalu, misal kita punya lagi 11 log 121. Nah, ini berarti 11 dipangkatkan berapa yang hasilnya 121? Berarti dipangkatkan oleh 2. Kita dapat 2. Seperti itu. Nah, misal nih kita ditanya log 1000. Nah, kita nggak tahu nih basisnya ini berapa. Berarti apa yang dipangkatkan gitu. Nah, jadi ada kasus khusus teman-teman. Misal A ini sama dengan 10, maka A ini tidak perlu ditulis. Jadi, ini kan seharusnya seperti ini jika basisnya ditulis. 10 log B misal. Itu kita tulis aja log B. Jadi, kalau basisnya nggak ada, itu pasti basisnya 10. Nah, ini kita selesaikan, berarti ini kan 10 yang dipangkatkan. 10 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 1000, yaitu dipangkatkan 3. Untuk pangkatnya seperti ini. Nah, ada kasus khusus lagi, yaitu jika A basisnya ini sama dengan bilangan Euler, atau penulisannya adalah Euler. Euler sendiri ini adalah bilangan irasional, jadi bilangan yang tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Jadi nilainya itu
sekitar 2,7182 dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya logaritma di mana basisnya ini E log B misal, itu kita tulis sebagai ln B. Seperti itu. Setelah definisi, kita bisa lanjut mempelajari grafik dari logaritma. Pertama, kita tulis dahulu logaritma dalam bentuk fungsi dengan variabel X supaya persamaan logaritma itu bisa kita gambarkan ke dalam diagram Cartesius. Nah, untuk mendapatkan grafiknya, kita bisa memakai uji titik di sini. Sebagai contoh, kita bisa pilih basis 2. Jadi, Y sama dengan 2 log X. Nah, untuk memudahkan juga, kita bisa tulis dalam bentuk eksponennya. Kita dapat 2 pangkat Y sama dengan X. Lalu bisa kita buat tabel di sini untuk menentukan titik-titiknya. Nah, ini kita pilih Y ini bilangan bulat supaya X-nya ini juga bilangan bulat. Jadi, kalau koma kan bakal ribet juga di perhitungannya. Kita pilih 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu bisa kita hitung untuk X-nya. Nilai X-nya 2 pangkat 0 kan bernilai 1. 2 pangkat 1 bernilai 2. Ini bernilai 4, 8, 16, dan 32. Nah, setelah kita dapat titik-titiknya ini, kita bisa langsung aja gambar di diagram Cartesiusnya. Pertama, titik 1,0 ada di sini. Lalu 2,1, lalu 4,2, 8,3, 16,4, dan 32,5. Lalu setelah kita dapatkan titik-titiknya ini, kita buat garis lurus mengikuti titik-titik yang telah kita buat ini. Nah, dari sini kita bisa dapetin grafik logaritma untuk basis 2, mulai dari X-nya 1 sampai 32. Setelah kita mempelajari definisi dan grafik dari logaritma, kita bisa masuk ke sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat ini fungsinya adalah kita bisa menyederhanakan bentuk logaritma yang rumit dengan sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat ini ada beberapa, namun di sini aku bagi menjadi sifat-sifat dasar dan sifat-sifat operasi. Untuk sifat operasi akan kita bahas di slide selanjutnya. Pertama, kita bahas dulu sifat-sifat dasar. Sifat-sifat dasar ini sifat-sifat yang berhubungan langsung dengan definisi dari logaritma yang telah kita pelajari. Nah, langsung saja yang pertama. Sebelumnya, kita kan sudah mempelajari kalau logaritma ini berhubungan erat dengan eksponen. Jadi, ada sifat-sifat logaritma ini yang memang turunan dari sifat-sifat eksponen. Nah, contohnya saja yang pertama ini. Kita di eksponen belajar bahwa bilangan apapun, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini bisa kita ubah ke bentuk logaritmanya, maka menjadi A log 1 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat sifat pertama. Jadi, berbasis apapun, jika numerusnya 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa dapat sifat kedua, yaitu dari sifat eksponen A pangkat 1 sama dengan A. Bilangan apapun dipangkatkan 1, pasti hasilnya adalah dirinya sendiri, maka bentuk logaritmanya adalah A log A sama dengan 1. Jadi, bentuk logaritma di mana basis dan numerusnya sama, maka bernilai 1. Lalu ada sifat ketiga, yaitu A log A pangkat C sama dengan C. Nah, sifat ini didapat dengan mensubstitusi B yang ada di sini dengan A pangkat C. Jadi, kalau kita punya di mana logaritma, di mana basis dan numerusnya itu merupakan basis dipangkatkan suatu angka, maka hasilnya adalah suatu konstanta itu. Lalu, sifat yang terakhir untuk sifat-sifat dasar adalah A dipangkatkan A log B sama dengan B. Nah, sifat ini kita dapat dengan mensubstitusi C
dengan A log B ini. Maka kita dapat sifat seperti ini. Selanjutnya ada sifat-sifat operasi. Jadi sama seperti sifat-sifat dasar, sifat operasi ini juga berhubungan erat dengan eksponen. Hubungannya adalah sifat operasi ini sebenarnya diturunkan dari sifat-sifat operasi eksponen. Jadi misalnya pertama, kita dulu belajar di eksponen, misal kita punya A pangkat X dikalikan A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Nah, ini kita punya sifat operasi logaritma yang berhubungan dengan bentuk operasi eksponen ini. Itu kita punya A log M kali N, ini sama dengan A log M ditambah A log N. Selanjutnya ada sifat logaritma yang diturunkan dari sifat eksponen berikut. A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X minus Y. Nah, sifat logaritma yang berhubungan adalah A log M dibagi N, ini sama dengan dikurangi A log N. Jadi logaritma dengan numerus pembilang dikurangi logaritma dengan numerus penyebutnya. Ini jangan sampai kebalik ya teman-teman. Lalu ada yang diturunkan dari sifat berikut. A pangkat X dipangkatkan Y, ini sama dengan A pangkat X dikalikan Y. Sama dengan juga A pangkat Y dipangkatkan X, jadi bisa dibalik gitu. Lalu sifat logaritma yang berhubungan, ini bisa ditulis secara umum sebagai berikut. A pangkat X log B pangkat Y, ini sama dengan Y per X A log B. Nah, jadi kalau ada pangkat di numerus, ini bisa dikeluarkan sebagai perkalian. Lalu kalau ada pangkat di basis, bisa dikeluarkan sebagai pembagian. Selanjutnya ada sifat keempat, di mana sifat keempat ini bisa kita turunkan dari sifat yang ketiga. Jadi misal kita punya A log 1 per B, ini bernilai minus A log B. Nah, ini kita dapat dari 1 per B ini kan sama dengan B dipangkatkan minus 1. Nah, kita tahu kalau di sifat sebelumnya, pangkat dari numerus itu bisa kita keluarkan sebagai perkalian. Sehingga kalau kita punya A log 1 per B, yaitu B pangkat minus 1, ini sama dengan minus 1 dikalikan A log B, yaitu minus A log B. Dan sifat ini juga menunjukkan bahwa jika kita memiliki numerus yang nilainya ini kurang dari 1, maka logaritma dari bentuk tersebut pasti bernilai minus, bernilai negatif. Lalu ada sifat kelima, di mana misal kita punya A log B, ini bisa kita pecah menjadi bentuk pecahan X log B dibagi X log A. Nah, ini numerus menjadi numerus di pembilang dan basis menjadi numerus di penyebut. Nah, untuk X-nya ini adalah konstanta atau bilangan yang terserah kita mau mengisi berapa, tergantung nanti lebih sederhana bagaimana. Nah, dengan sifat yang ini, kita bisa dapetin juga 1 per B log A. Jadi, kita memasukkan B sebagai X-nya, maka pembilangnya kan menjadi B log B dibagi B log A. Jadi A log B ini bisa bernilai 2 ini. Lalu dengan sifat yang kelima ini juga bisa kita dapat sifat berikut. Ini sifat terakhir, yaitu misal kita punya A log B dikalikan B log C, maka ini sama dengan A log C. Jadi kalau numerus ini sama dengan basis di perkalian logaritma selanjutnya, itu bisa disederhanakan menjadi basis dan numerus yang terakhir. Setelah kita mempelajari sifat-sifat logaritma, yuk kita lanjut ke soal-soal supaya kita bisa memahami lebih dalam tentang sifat-sifat logaritma. Nah, jadi ini ada beberapa soal. Teman-teman bisa pause video ini untuk mengerjakan lebih dahulu.
dulu dan melanjutkan untuk melihat pembahasannya. Oke, untuk yang pertama, kita punya 81 log 3 akar 3. Nah, 81 ini kan bisa kita sederhanain menjadi 3 dipangkatin 4. Lalu, 3 akar 3 ini kan sama aja kayak 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Nah, ini sifat eksponen, maka pangkatnya kan dijumlah. 1 ditambah setengah sama dengan 3/2. Berarti ini 3 pangkat 3/2. Nah, kita kan udah belajar sifat logaritma, kalau misalnya kita punya pangkat di numerus dan basisnya itu bisa dikeluarin. Kalau pangkat di numerusnya, kita keluarin menjadi perkalian. Nah, kalau pangkat di basisnya, kita keluarin jadi pembagian, jadi 1/4. Lalu sisanya berarti 3 log 3, karena pangkatnya udah keluar ya. Nah, 3 log 3 ini kan bernilai 1. Maka kita tinggal operasiin aja perkalian ini. 3/2 dikali 1/4, yaitu bernilai 3/8. Lalu lanjut ke soal selanjutnya. Kita operasiin yang depan ini. 2 log 12 minus 2 log 6. Ini kan sama seperti 2 log 12/6. Nah, jadi kalau logaritma dengan basis yang sama dikurangi, berarti numerus yang depan dibagi numerus yang belakang ini, 12/6. Ditambah 2 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini kan sama dengan 1. Lihat ya, kalau numerus dan basis ini nilainya sama, berarti nilai logaritmanya 1. Lanjut. Nah, ini kan berarti kita punya 12/6 kan 2 log 2 ditambah 2 kali 1 kan 2. 2 log 2 karena basis numerusnya sama, yaitu bernilai 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, jadi meskipun kita punya bentuk logaritma yang terlihat ribet, itu sebenarnya bisa kita selesaikan dan kita dapat hasil yang cukup sederhana, angka 3. Lalu soal yang ketiga, kita misalin 2 log 3 ini sama dengan A, lalu kita ingin mengatakan 27 log 32 dalam bentuk A. Nah, jadi yang pertama, kita bisa ubah dulu bentuk logaritma ini supaya memiliki basis 2. Nah, kita ubah dengan sifat ini. 2 log 32 dibagi 2 log 27. Nah, jadi apa yang sebelumnya numerus menjadi numerus di pembilang, logaritma pembilangnya, lalu apa yang sebelumnya basis menjadi numerus di logaritma yang di penyebutnya. Lalu untuk basisnya ini kita pilih 2. Jadi basis atas sama basis pembilang dan penyebut ini harus sama ya untuk sifatnya. Lalu kita bisa sederhanain lagi, 32 ini kan sama dengan 2 pangkat 5. Lalu 27 ini sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini dengan sifat yang telah kita pelajari juga, kalau pangkat di numerus bisa keluar menjadi perkalian. Ini berarti menjadi 5 dikali 2 log 2. Lalu yang untuk penyebutnya, 3-nya keluar dikali 2 log 3. Nah, ini 2 log 2 bernilai 1. Lalu, untuk 2 log 3, ini sesuai permisalan yang diminta oleh soal, yaitu sama dengan A. Maka kita dapat 27 log 32 ini sama dengan 5/3A. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk mengisi link yang ada di deskripsi ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.